Assalamualaikum, halo, saya Vida dari Vida Bacain Buku. Kali ini kita akan lanjutkan lagi membaca buku 12 Aturan Emas Napoleon Hill. Saat ini kita masuk ke aturan ke-9. Mari kita mulai baca. Bismillahirrahmanirrahim. 9. Cara Mark Antony mendayagunakan sugesti saat merebut hati rakyat Roma. Beberapa tahun lalu, saya ditelepon sekretaris klub Pers. Ia berkata, "Saya Mr. Blank, sekretaris klub Pers. Saya menelpon Anda untuk memberi selamat atas terpilihnya Anda sebagai anggota klub ini. Anda dipilih berdasarkan voting tadi malam. Saya akan mengirim orang dari kantor siang ini agar Anda dapat menandatangani formulir keanggotaan." Saya mengucapkan terima kasih dan dengan mulut masih ternganga menutup telepon. Sekitar 1 jam kemudian, seorang pemuda masuk ke ruang kantor saya dengan berani menghampiri dan meletakkan selembar kertas formulir di atas meja. Ia berkata, "Sekretaris klub Pers mengirim ini untuk Anda, tanda tangani," lalu berdiri dengan topi di tangan, menunggu saya menandatanganinya. Saya angkat kertas itu, membacanya sekilas, dan hampir membubuhkan tanda tangan ketika mendadak ingin tahu, lebih tepatnya penasaran, siapa kiranya yang mengajukan nama saya ke keanggotaan klub Pers. Saya hanya si pemuda. Saya tanya si pemuda, apakah ia tahu siapa kiranya orang itu. Ia mengaku tidak tahu dan bahwa mungkin diajukan oleh salah seorang teman saya yang sudah lebih dulu menjadi anggota klub. Kemudian buru-buru ia menambahkan bahwa suatu kehormatan besar dapat terpilih menjadi anggota klub. Saya mengangkat pena, kembali hendak menulis nama di titik-titik yang telah disediakan. Formulir aplikasi itu dicetak di selembar kertas murah, sehingga pena saya macet di atas kertas, membuat saya ragu sejenak dan mulai menulis di tempat yang baru. Keraguan ini membuat saya berpikir lebih banyak dan makin penasaran, siapa kiranya yang telah mengajukan nama saya untuk menjadi anggota. Jadilah saya berhenti menulis, meletakkan pena, dan meminta si pemuda menghubungi sang sekretaris untuk memastikan siapa orang itu. Si pemuda menurut, tapi beroleh jawaban bahwa sang sekretaris tidak tahu siapa yang mengajukan nama saya. Sampai di sini, kecurigaan saya mulai meletik. Jadi saya katakan pada si pemuda bahwa saya tidak akan menandatangani formulir. Sementara itu, saya baca formulir tersebut sekali lagi. Ada pernyataan yang mewajibkan saya membayar uang keanggotaan sebesar 150 US dollar. Jumlah ini mendadak jadi terasa 10 kali lebih besar ketimbang semenit yang lalu sebelum pembicaraan telepon. Saya mulai merinding, mulai merasa akan dijebak. Sebelumnya saya pikir memang ada seorang kawan yang berbaik hati mengajukan nama saya untuk dijadikan anggota sebuah klub elit. Betapa kesombongan memang mampu mengaburkan pikiran waras. Sekarang saya mulai sadar dan mencium bau busuk. Si pemuda lalu berkata, "Mungkin Anda tak sadar betapa sulitnya menjadi anggota klub Pers. Tak ada yang bisa masuk kecuali dipilih berdasarkan voting. Ini sungguh kehormatan yang tak boleh Anda tolak." Kata-katanya bersarang telak. Sejenak bahkan mampu menepiskan kecurigaan dan membuat saya berpikir, barangkali saya memang agak terburu-buru meletakkan pena. Saya raih lagi benda itu. Namun sebelum saya mengangkatnya dari meja, mata saya berkelebat lagi di angka 150 US dollar. Masih tetap terasa begitu mahal. Saya menyerahkan formulir ke tangan si pemuda sambil berkata, "Tidak, saya harus mempertimbangkannya beberapa hari," lalu mengantarnya ke pintu.
Keesokan harinya, saya bercerita pada seorang kawan bahwa saya dipilih menjadi anggota klub pers. Ekspresi saya waktu itu menunjukkan rasa bangga telah terpilih menerima kehormatan itu. Namun teman saya malah tertawa. Belum pernah saya dengar ia tertawa begitu keras. Ia bilang, "Dengar ya, kalau kau benar-benar ingin bergabung di klub pers, saya bisa memberimu hak keanggotaan dengan biaya 50 US dollar. Sejujurnya saya tak percaya kamu mau bergabung, tapi kalau memang iya, saya bisa menghemat 100 dolar untukmu." Lalu ia berkata, "Mungkin ada baiknya kau tahu bahwa klub pers memang sedang membuka peluang keanggotaan. Jadi kau tak harus menepuk dada soal terpilih jadi anggota." Tubuh saya mulai terasa menciut. Samar-samar saya masih ingat rasanya. Tak mungkin bisa lupa. Kecerdasan saya serasa turun terus. Sampai saya tak ingat bagaimana saya bisa menatap mata teman saya itu, padahal tinggi kami sama. Kemudian saya melihat kelucuannya. Saya bawa ia ke kios rokok, membelikannya sekotak cerutu Havana terbaik yang mampu saya beli. "Ini untuk apa?" tanyanya kaget. Lalu saya menjawab, "Pembayaran atas pelajaran terbaik dalam ilmu penjualan yang pernah saya dapat sampai kapanpun." Jadilah sekarang Anda tahu ceritanya yang saya sampaikan pada seluruh anggota kelas di klub periklanan dan keahlian penjualan. Jujur, gengsi saya memang terluka, tapi nilainya begitu berharga bagi siswa psikologi terapan, sehingga saya tak tega melewatkan kesempatan menyampaikannya. Kesombongan hampir membuat saya rugi 150 US dollar. Satu-satunya faktor penyelamat adalah jeleknya kualitas kertas yang dipakai untuk mencetak lembar formulir klub pers. Dan kalau saja pena saya tidak macet, saya pasti tertipu. Benar-benar kasus sukses. Biarkan saya yang beli ketimbang jualah saya. Saya yang melakukan pembelian. Tak ada yang meminta saya bergabung di klub pers. Saat itu saya merasa begitu siap. Tak hanya untuk bergabung dan kehilangan uang tunai 150 US dollar, tapi juga untuk berterima kasih pada orang yang memberi saya peluang bergabung. Disinilah kelemahan rencana penjualan mereka. Kepercayaan saya lenyap saat mereka tak mampu mengatakan siapa yang mengajukan nama saya untuk masuk jadi anggota. Orang yang merencanakan penjualan ini hampir bisa disebut pakar ilmu penjualan. Hanya pada detail itu ia gagal, padahal tidak apa-apa kalau mereka jawab bahwa klub pers telah lama mengamati perkembangan bisnis saya dan memutuskan bahwa saya pantas jadi anggota. Namun mereka menolak meyakinkan saya dalam hal ini. Kepercayaan saya lenyap dan mereka kehilangan tanda tangan saya di tempat yang telah mereka sediakan. Saya tak perlu menganalisis kisah ini untuk Anda. Dasar psikologinya jelas. Anak kecil juga paham. Gunakan psikologi ini untuk Anda sendiri. Soal pelaksanaannya tergantung pada masalah yang dihadapi. Dalam artian tergantung si pembeli dan komoditas yang hendak Anda jual. Prinsip psikologi yang sama juga digunakan oleh Mark Antony dalam orasinya yang indah dan tak lama lagi akan Anda baca. Dalam orasi ini, Anda akan melihat betapa cakap ia berargumen menghadapi warga Roma. Apakah ia mengawalinya dengan mencoba menjual sudut pandangnya pada mereka? Tidak. Sebagai penjual, ia terlalu pintar untuk itu. Pelajari orasinya baik-baik, raih pemikiran besar di baliknya. Lihatlah cara Mark Antony melayang bersama arus, katakanlah begitu. Ketimbang melawan arus sampai tiba pada posisi menguntungkan, di mana ia membalik arus tersebut ke arah yang diinginkan. Untuk memperoleh 1 mg radium, diperlukan penanganan 1000 ton lempung dan limbah sisa lain. Proses pemisahannya panjang, melelahkan, dan mahal, tapi memang begitu cara mengamankan radium.
Itulah sebabnya radium dihargai sangat mahal. Untuk mendapatkan kebenaran yang sepertinya sederhana, kadang kita harus melewati segunung bukti. Untuk mendapatkan kebenaran yang sepertinya sederhana, kadang kita harus melewati segunung bukti, memisahkan mana yang berguna dan mana yang tidak. Tapi memang harus dilakukan untuk mendapatkan radium. Ada kebenaran yang terkandung dalam hal ini sehubungan dengan psikologi terapan yang menjalin masukan dasar kesuksesan ilmu penjualan. Karenanya, setelah selesai menyimak pelajaran ini, jika Anda merasa saya sengaja menyeret Anda melewati proses penyulingan radium untuk sampai pada kebenaran besar ini, saya tahu Anda juga akan cukup adil mengakui bahwa waktu yang terbuang selama pencarian tersebut memang berharga. Saya tidak akan mengungkap kebenaran besar itu sekarang. Saya ingin Anda mencari dan menemukannya sendiri. Sehubungan dengan pengungkapan prinsip hebat ini, saya akan memanfaatkan orasi dahsyat Shakespeare yang ia letakkan di mulut Mark Antony saat menjawab komentar Brutus di upacara penguburan Caesar. Tidak ada literatur lain yang mampu menggarisbawahi prinsip-prinsip psikologi terapan sebaik orasi ini. Hukum dan prinsip psikologi yang digunakan oleh Antony dalam orasinya di pusara Caesar akan membawa tingkat kesuksesan setara dan mampu secara efektif memenangkan usaha Anda sebagaimana yang ia lakukan saat menjatuhkan Brutus. Seiring teks orasi yang akan saya jabarkan, di sela-selanya akan saya selipkan beberapa komentar untuk memperjelas perbandingan yang saya maksud. Argumentasi adegan. Caesar telah dibunuh dan Brutus baru saja menuntaskan pidato di hadapan massa, mengungkapkan alasannya menyingkirkan Caesar. Alasan-alasan ini telah diterima dan massa percaya padanya. Brutus boleh jadi merupakan sosok yang paling dikagumi dan dicintai di seluruh Roma pada masa itu. Wajar jika pernyataannya diterima dengan mudah tanpa banyak protes. Di sini Shakespeare memperkenalkan dua sisi pernyataan. Pertama melalui Brutus dan kemudian lewat Antony. Setelah menyampaikan pidatonya, Brutus merasa puas dan menang, lalu menutup dan menyudahi penampilan. Namun sesungguhnya ia belum sepenuhnya meyakinkan penonton. Rakyat Roma belum benar-benar yakin. Dengan keyakinan berlebihan, ia terlalu cepat menyerahkan panggung pada Antony. Namun, massa masih percaya dan takkan membiarkan siapapun bermulut lancang terhadapnya. Antony muncul di panggung dengan massa yang setidaknya separuh bersikap benci dan curiga karena yakin bahwa ia pasti hendak menentang Brutus. Langkah pertamanya adalah menenangkan dan menggiring pikiran mereka ke kondisi reseptif, menetralkan pikiran. Karena tanpa ini, ia tak akan bisa memulai apapun. Ia juga harus menghindari sikap mengikut pihak lain. Elemen-elemen ini penting untuk meyakinkan penonton secara individual. Penonton Anda harus dibuat sedemikian rupa menerima keyakinan, dan dalam hal ini Anda tidak boleh mengikut. Antony berkata, "Atas nama Brutus, saya hadir ke hadapan Anda sekalian." Naik ke mimbar, warga setempat berkata, "Apa yang dikatakannya tentang Brutus?" Warga ketiga, "Dia bilang atas nama Brutus. Ia hadir ke hadapan kita semua." Warga keempat berkata, "Memang sebaiknya ia tidak menjelekkan Brutus di sini." Warga pertama berkata lagi, "Caesar memang seorang tiran." Warga ketiga berkata, "Benar sekali, kita bersyukur Roma telah terbebas darinya." Warga kedua berkata lagi, "Wahai, diamlah, mari kita dengar apa kata Antony." Antony berkata, "Warga Roma sekalian." Seluruh warga menjawab, "Semua tenang, biarkan ia bicara." Pada titik ini,
para amatir cenderung merusak orasi dengan sikap pongah di atas panggung, membusungkan dada dan berseteru dengan suara yang mengalahkan ukuran tubuhnya sendiri. Kawan-kawan sekalian, warga Roma sebangsa dan setanah air, kalau saja Antoni menyapa dengan cara ini, sejarah Roma tidak akan seperti sekarang. Demi menenangkan bara di pikiran rakyat, ia memulai. Antoni berkata, "Kawan-kawan sekalian, warga Roma sebangsa dan setanah air, mohon dengarkan. Saya datang untuk mengubur Kaisar, bukan untuk memujinya. Ini tindakan mengonsolidasi. Kejahatan yang dilakukan manusia selalu hidup, bahkan setelah manusia itu mati. Sementara kebaikannya terkubur bersama jasad. Begitu pula yang terjadi pada Kaisar. Brutus yang terhormat telah menyampaikan bahwa Kaisar adalah seorang ambisius. Jika memang demikian, ini merupakan cacat menyedihkan, dan Kaisar telah menjawab dosa itu dengan akhir yang memilukan. Di sini, di bawah naungan Brutus dan kawan-kawannya, saya katakan demikian karena Brutus memang orang terhormat, dan karenanya mereka juga orang-orang terhormat. Saya hadir untuk berbicara di upacara penguburan Kaisar. Ia sahabat saya, setia dan adil kepada saya. Maksudnya, ini kata-kata dari penulisnya, terjemahan dari penulisnya. Maksudnya, betapapun jelek ia bagi yang lain, ia bersikap adil kepada saya, dan karenanya saya mengagumi beliau. Lanjut ke kata-kata Antoni lagi. Namun Brutus mengatakan bahwa ia seorang ambisius, dan Brutus adalah seorang terhormat. Kaisar telah memboyong pulang banyak orang Roma yang ditawan, yang uang tebusannya mampu mengisi kas negara. Apakah dengan begini Kaisar tampak ambisius? Saat kaum papa menangis, Kaisar turut menangis. Padahal kita tahu bahwa seorang ambisius mestinya bersikap lebih tegas. Namun, Brutus berkata bahwa ia seorang ambisius, dan Brutus adalah orang terhormat. Kalian telah menyaksikan sendiri saat di Lupercal saya menganugerahinya mahkota raja 3 kali berturut-turut, yang ia tolak 3 kali pula berturut-turut. Apakah ini pantas disebut ambisius? Namun Brutus berkata bahwa ia seorang ambisius, dan yakinlah bahwa Brutus adalah orang terhormat. Saya bicara tidak untuk menyanggah perkataan Brutus, tapi berdasarkan apa yang saya tahu, kalian semua pernah mencintai Kaisar, dan itu bukan tanpa sebab. Jika demikian, apa yang menahan kalian untuk berduka saat ini? Wahai tuduhan, kau berlari bagi binatang liar, membuat orang kehilangan akal. Dengarkan saya, hati saya berada di peti mati itu bersama Kaisar, dan saya harus berhenti sampai hati itu kembali. Di sini ia menyulut emosi massa. Antoni telah tiba di langkah pertama hukum mental ilmu penjualan. Ia berhasil merebut perhatian massa. Sadar bahwa mereka tak bisa ditenangkan seluruhnya, dan karenanya segera memberi mereka peluang untuk menyela, berbicara dan berpikir dengan lantang. Sama halnya, tenaga penjual harus memberi kesempatan para calon pembeli untuk berbicara di awal wawancara, agar mampu mempelajari kelemahan yang lain. Warga pertama berkata, "Aku rasa kata-katanya cukup beralasan." Warga kedua menimpali, "Wahai, jika kau pikirkan lagi, Kaisar telah banyak membuat kesalahan besar." Warga ketiga berkata, "Benarkah begitu, Tuan? Aku cemas situasinya akan lebih buruk jika ia naik tahta." Warga keempat mengatakan, "Tidakkah kalian dengar?
kata-kata Antoni bahwa ia tak mau menerima mahkota. Karena itu ia pasti bukan seorang ambisius. Warga kedua kembali menimpali. Malang sekali ia, matanya memerah sembab oleh duka. Warga kedua ini menaruh simpati pada Antoni. Kemudian warga ketiga menjawab, tak ada yang lebih terhormat di Roma selain Antoni. Warga keempat berkata, diamlah kalian sekarang. Antoni mulai bicara lagi. Lalu Antoni mulai berbicara dan berkata, kemarin suara Sesar seolah lantang menentang dunia. Sekarang di sini ia terbaring tanpa seorang pun sudi memberi penghormatan. Wahai tuan-tuan sekalian, wahai tuan-tuan sekalian, berlagak memuji. Seandainya saya ingin menyetir hati dan pikiran kalian ke arah pemberontakan dan kemurkaan, mestinya saya menyalahkan Brutus dan Cassius. Padahal kalian tahu mereka orang-orang terhormat. Perhatikan pemberian sugesti pada kata pemberontakan dan kemurkaan, diikuti penekanan pada pengulangan. Pada titik ini, sudah 3 kali Antoni menyebut mereka sebagai orang-orang terhormat. Perhatikan perubahan nada suara dan pengaruh yang dibuat setiap kali kata itu terucap. Pada kali pertama, ia hanya membuat pernyataan. Pada kali kedua, ada sugesti samar yang menyatakan keraguan akan kejujuran mereka. Dan kali ketiga, dengan keahlian sempurna, ia memainkan kata terhormat dalam sarkasme serta ironi halus untuk meyakinkan massa pada gagasan bahwa orang-orang ini sesungguhnya jauh dari sosok terhormat. Antoni melanjutkan lagi, saya tidak akan menyalahkan mereka. Lebih baik menyalahkan yang mati atas kekejian yang dilakukan kepada saya dan Anda sekalian, ketimbang menyalahkan orang-orang terhormat ini. Saat berkata bahwa ia lebih suka menyalahkan yang mati, Antoni tahu bahwa ini akan mengundang simpati dan belas kasihan massa. Saat menyatakan bahwa ia lebih suka menyalahkan diri sendiri, ia membangkitkan kekaguman terhadapnya. Dan ketika menyatakan bahwa ia lebih memilih menyalahkan mereka, ia membangkitkan kebencian serta kemarahan massa terhadap pembunuhan Caesar. Kini ia membangkitkan keingintahuan massa. Antoni kembali melanjutkan, di tangan saya ada sehelai perkamen bertanda segel Caesar. Saya temukan di lemari beliau. Ini adalah surat wasiat Caesar. Wahai, betapa seharusnya ini diperdengarkan pada rakyat. Tapi sungguh mohon maaf, saya tak bermaksud membacakan dan sungguh akan mereka cium sekalian bibir terluka mayat Caesar seraya mencelupkan serbet di darahnya yang suci. Sungguh, mereka memohon selembar rambutnya demi kemenangan, dan kala sekarat menyebut hal ini di surat wasiat mereka, mewariskan pusaka kekayaan pada anak keturunan. Warga keempat berkata, kami ingin mendengar surat wasiat itu. Bacakanlah, Mark Antony. Sudah tabiat manusia untuk menginginkan apa yang hendak dijauhkan darinya. Lanjut, amati sekarang betapa ahlinya Antony saat tiba di tahap kedua hukum mental ilmu penjualan. Betapa dahsyat ia membangkitkan minat massa dengan menggelitik rasa penasaran mereka. Tentu saja ia berniat membacakan surat wasiat itu, tapi sengaja ia dorong massa agar memaksanya sebelum ia melakukannya. Seluruh warga berkata, surat wasiat, kami ingin mendengar surat wasiat Caesar. Antony berkata, bersabarlah, wahai kawan sekalian, saya tidak boleh membacakannya. Tak perlu kalian dengar isinya untuk tahu betapa Caesar mencintai kalian. Kalian bukan kayu, bukan pula batu, tapi manusia. Dan sebagai manusia, demi mendengar wasiat Caesar, pasti kalian akan murka, membuat kalian marah.
Uraian dari penulisnya persis seperti yang diinginkan Antoni. Dilanjutkan lagi, lebih baik kalian tak tahu betapa kalian adalah pewaris bagi Caesar. Sebab jika kalian tahu, wahai, entah apa yang akan terjadi. Warga keempat berkata, bacakan wasiat itu, kami ingin mendengarnya. Antoni, bacakan pada kami surat wasiat Caesar. Antoni menjawab, maukah kalian bersabar mendengarnya? Bertahan di sini barang sebentar. Rasanya saya harus maju lebih dekat agar kalian bisa mendengar. Saya takut disalahkan oleh orang-orang terhormat itu dengan pisau-pisau mereka yang telah menikam Caesar. Sungguh saya takut. Kata pisau dan menikam menyiratkan peristiwa pembunuhan. Lihatlah betapa cepat masa menangkap maksud ini. Warga keempat berkata, orang-orang terhormat itu pengkhianat. Seluruh warga berseru, surat wasiat, surat wasiat. Warga kedua berkata, mereka penjahat, pembunuh, surat wasiat. Antoni kembali melanjutkan, kalian ingin saya membacakan surat wasiat ini? Kalau begitu, segera bentuk barisan melingkar mengelilingi mayat Caesar. Dan akan saya tunjukkan pada kalian ia yang telah membuat surat wasiat ini. Haruskah saya turun dari panggung? Akankah kalian memberi izin? Seluruh warga berkata, turunlah. Warga kedua berkata juga, turunlah. Begitu juga warga ketiga berkata, kami izinkan. Warga kedua kembali berkata, beri jalan bagi Antoni, wahai Antoni yang terhormat. Setelah yakin akan kekuatannya menguasai penonton, Antoni berniat mendekat. Ia menyingkirkan penghalang jarak antara mimbar dan lantai ruang forum untuk memberi kesan genting. Amati nada pertama perintahnya yang diserukan dengan ramah saat memerintahkan masa mundur. Antoni mengatakan, mohon jangan mendesak, menjauhlah. Seluruh warga berkata, mundur, beri jalan. Antoni berkata, kalau kalian berlinang air mata, bersiaplah menyekanya. Kalian tahu persis mantel ini. Saya ingat kali pertama Caesar mengenakannya. Saat itu sore hari di musim panas di dalam tendanya. Di hari ketika ia menaklukkan Nervi, usaha memancing emosi cinta dan patriotisme. Lanjut, mulai titik ini Antoni mencoba memancing emosi massa, mengangkat belas kasihan mereka karena belas kasih setara dengan cinta, mengipasi bara cinta terpendam mereka pada Caesar. Antoni berkata, lihatlah, di tempat ini pisau Cassius melesat. Lihat pula hasil karya kecemburuan Casca. Melalui ini semua Brutus, kita yang tercinta ikut menikam. Dan saat ia tarik kembali tikaman besi terkutuk itu, lihatlah bagaimana darah Caesar mengucur keluar saat ia terhuyung berlari ke pintu. Tapi segera diadang dan dipukul Brutus. Sebagaimana kalian ketahui, Brutus adalah malaikat sekaligus hakim bagi Caesar. Wahai para dewata, betapa Caesar sangat mencintainya. Ini sungguh tindakan melukai yang paling jahat. Saat Caesar yang mulia melihat Brutus menikamnya berkali-kali tanpa rasa terima kasih, melebihi tangan-tangan pengkhianat, ia mencekik, memecahkan jantungnya, membekap Caesar dengan mantelnya sendiri di kaki patung Pompei, dan sementara darah mengalir berceceran. Sang Caesar agung tewas. Oh, sungguh kematian mengenaskan. Teman-teman sebangsa dan setanah air, lalu saya dan kalian dan kita semua ikut jatuh sementara pengkhianatan besar meraja di kepala kita.
Wahai, betapa kalian semua meratap. Bisa saya rasakan belas kasih kalian muncul karenanya, menetes bagai emas berharga. Wahai jiwa-jiwa yang baik, kenapa harus menangis menyaksikan luka Sesar yang kini tersaput kafan? Lihatlah di sini, disinilah beliau sekarang berada, terbaring rusak oleh ulah para pengkhianat. Masa kini bisa menerima kata pengkhianat dan dengan sukarela melekatkannya ke para konspirator. Warga pertama berucap, "Wahai, sungguh tontonan memilukan." Warga kedua menyahuti, "Wahai Sesar yang mulia." Warga ketiga berkata, "Wahai, sungguh hari yang menyedihkan." Warga pertama kembali berkata, "Wahai, sungguh tontonan berdarah." Warga kedua, "Kami menuntut balas dendam." Seluruh warga berkata, "Pembalasan, cari, bakar, api, bunuh, ganyang, jangan biarkan pengkhianat hidup." Antoni masuk ke tahap ketiga, tuntunan. Masa menuntut melakukan apa yang memang diharapkan oleh Antoni. Di titik ini, banyak penjual kehilangan calon pembeli karena menyalahartikan tuntunan dengan kehendak. Terlalu cepat menggiring maksud dan menakuti calon pembeli yang belum lagi dibawa ke tahap keempat. Akibatnya, mereka belum siap menerima si penjual dengan tangan terbuka. Akibatnya, di titik ini banyak penjual kehilangan calon pembeli karena menyalahartikan tuntunan dengan kehendak. Terlalu cepat menggiring maksud dan menakuti calon pembeli yang belum lagi dibawa ke tahap keempat. Akibatnya, mereka belum siap menerima si penjual dengan tangan terbuka. Antoni sebagai seorang penjual ahli bertekad membawa pendengarnya sampai akhir. Ke tahap ia menyegel argumen rapat-rapat untuk mencegah kemungkinan penonton terpengaruh dan hilang terbawa bujukan lawan. Sengaja ia simpan argumen terakhir dan paling kuat sebagai hidangan penutup, agar mampu meyakinkan mereka sepenuhnya. Perhatikan kartu truf yang digelar Antoni pada orasi penutup berikut. Antoni berkata, "Tenang, kawan-kawan sekalian sebangsa dan setanah air." Warga pertama menyahut, "Harap tenang." Dengarkan Antoni yang terhormat berkata. Warga kedua ikut menimpali, "Kami mendengar, akan kami ikuti dia, kami rela mati bersamanya." Antoni kembali melanjutkan, "Kawan yang baik, sahabat yang manis, jangan biarkan saya membarakan banjir bandang pemberontakan." Taktik Antoni memperkuat tuntunan massa. Lanjut, "Mereka yang telah melakukan perbuatan ini adalah orang-orang terhormat. Sungguh saya tak tahu duka apa yang mereka simpan sampai tega berbuat demikian. Mereka adalah orang-orang bijak lagi terhormat dan karenanya tak diragukan lagi punya alasan untuk menjawab." Amati bagaimana lahirnya makna ganda nada suara Antoni dalam pengucapan kata-kata tertentu. Amati bagaimana lahirnya makna ganda nada suara Antoni dalam pengucapan kata-kata tertentu dan betapa akuratnya ia menyampaikan opini perihal karakter para konspirator. Antoni melanjutkan, "Kawan-kawan, saya tidak hadir di sini untuk mencuri hati kalian. Saya bukan orator seperti Brutus. Kalian semua tahu saya hanya orang kasar biasa yang mencintai seorang sahabat, yaitu Sesar, dan mereka tahu persis ini memberi saya hak untuk berbicara di depan publik atas namanya. Saya tak punya kepandaian, tidak pula kata-kata, tidak cukup berharga, tidak punya tindakan, ucapan, atau bahkan kekuatan lidah untuk menggolakkan darah rakyat. Saya berbicara apa adanya,
menyampaikan apa yang kalian sendiri juga sudah tahu, menunjukkan luka-luka sesar, membiarkan mulut saya yang malang dan bodoh ini meluncur tanpa rem. Namun, jika saya seorang Brutus dan Brutus adalah Antoni, Antoni yang itu akan mengobarkan semangat kalian dan menjilat setiap luka sesar sampai seluruh batu di Roma bangkit memberontak. Seluruh warga berkata, kami akan memberontak. Warga pertama melanjutkan, akan kami bakar rumah Brutus. Warga ketiga menyahuti, ayo kalau begitu, ayo kita cari konspirator-konspirator itu. Antoni berkata, dengarkan saya dulu teman-teman, dengarkan saya. Seluruh warga berkata, semua tenang, dengarkan Antoni yang terhormat. Antoni berkata, kawan-kawan, kenapa kalian terburu-buru melakukan apa yang tidak kalian pahami? Sementara tidakkah Kaisar pantas mendapatkan cinta kalian? Sungguh disayangkan kalian tidak tahu. Harus saya katakan kalau begitu. Kalian lupa pada surat wasiat yang saya katakan tadi. Antoni memang sejak awal berniat membacakan surat wasiat, tapi sengaja menahannya sampai masa benar-benar lapar dan pikiran mereka berada pada tahap di mana membacakan surat itu akan sangat efektif menuntaskan tujuannya. Inilah kartu truf Antoni yang sengaja ia simpan sampai akhir. Banyak kalangan penjual dirundung hasrat menyajikan kebaikan dagangan mereka, malah memainkan kartu truf di tahap awal, jauh sebelum calon pembeli siap menerima. Kalau tindakan ini tidak membuat calon pembeli kabur sejak awal, ia melanjutkannya dengan poin-poin argumen yang lebih lemah, dan terus berlanjut sampai akhirnya kehilangan penjualan. Ia mencoba mencapai tahap keempat tanpa sepenuhnya membahas 3 tahap pertama dan biasanya berujung pada kegagalan. Kini saatnya Antoni mengerahkan argumen untuk menggiring hasrat membludak serta ketamakan para pendengar, kelemahan yang jamak ditemui di watak manusia. Seluruh warga berkata, benar sekali. Surat wasiat itu, mari bertahan sebentar mendengarnya. Antoni berkata, inilah surat wasiat itu bertanda segel Kaisar kepada seluruh warga Roma, kepada setiap beberapa orang. Ia wariskan uang senilai 75 drachma, satuan uang Yunani kuno. Warga kedua membalas, yang termulia Kaisar, akan kami balas kematian beliau. Warga ketiga berkata, wahai Kaisar sang raja. Antoni berkata, sabar, dengarkan saya lagi. Jawaban seluruh warga, semua tenang. Antoni melanjutkan, selain itu beliau wariskan pula seluruh jerih payahnya, berupa anjang-anjang pribadi dan kebun buah yang baru ditanam di tepi sungai Tiber sebelah sini. Telah ia wariskan semua ini kepada kalian dan kepada seluruh keturunan kalian untuk selamanya. Kesenangan, hak untuk pergi ke luar negeri dan menciptakan kembali diri kalian. Demikianlah sang Kaisar. Siapa kiranya yang bisa seperti ia? Warga pertama berkata, tak akan pernah, tak akan pernah. Ayo, mari, akan kami kabulkan, akan kami abukan jasad beliau di rumah suci, sekalian bakar rumah para pengkhianat itu. Mari angkat jasadnya. Warga kedua berkata, pergi, ambil obor. Warga ketiga ikut berkata, bongkar bangku-bangku. Warga keempat menimpali, bongkar pintu, jendela, apa saja. Warga keluar membawa jasad Kaisar. Antoni tiba di tahap keempat, sukses memengaruhi kehendak massa untuk melakukan perintahnya. Hari itu menjadi miliknya. Jika Anda hendak merencanakan argumen penjualan berdasarkan model orasi ini, ikutilah sampai selesai dengan hati-hati. Perhatikan perkembangannya dengan waspada, tumpuk argumen Anda dalam urutan yang logis. Buat setiap langkahnya makin lama makin kuat.
menyapu tuntas semua oposisi dan tidak meninggalkan dasar bagi mereka untuk berdiri tegak. Jaga diri Anda baik-baik sepanjang kampanye, maka kesuksesan Anda akan terjamin. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk buku 12 Aturan Emas Napoleon Hill. Nanti kita akan ketemu lagi ke bagian 10, aturan 10, persuasi versus paksaan. Terima kasih sudah mendengarkan, terima kasih juga sudah membantu berperan membesarkan channel ini dengan subscribe, like, komen, dan bagikan. Semoga semua yang dibacakan bisa kita manfaatkan bersama-sama. Amin. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.